guys, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya Sandi Nagaring. Dan kali ini saya akan kembali membagi informasi atau pengetahuan tentang mata kuliah manajemen keuangan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Dan biar kiranya apa yang akan saya jelaskan kali ini dapat dimengerti dan dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Anggaran kas atau cash budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas juga merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran kas yang pertama, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya pendapatan, penjualan, dan hutang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan yang keenam, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan tujuan dari anggaran kas, selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan atau penyusunan untuk anggaran kas. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sini ada contoh kasus untuk penyusunan anggaran kas, yaitu PT Fani menyusun anggaran kas untuk 6 bulan atau 1 semester pertama di tahun 2019 dengan data-data estimasi sebagai berikut. Yang pertama untuk estimasi penerimaan masing-masing item, yaitu terdiri dari penjualan tunai untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, semuanya sudah ada datanya. Kemudian untuk item pengumpulan piutang, selanjutnya ada item penerimaan lainnya. Kemudian untuk estimasi pengeluaran, item-itemnya antara lain yaitu yang pertama pembelian bahan baku secara tunai, kemudian yang kedua pembayaran gaji dan upah, kemudian yang ketiga biaya pemasaran, kemudian yang keempat biaya administrasi dan umum. Dan di sini juga diketahui untuk soalnya, yaitu pembayaran pajak perusahaan pada bulan Maret 2019 adalah sebesar 50 juta rupiah. Sementara untuk saldo kas minimum yaitu sebesar 13 juta rupiah. Sementara untuk saldo kas awal tahun yaitu sebesar 18 juta rupiah. Dan juga diketahui untuk bunga pinjaman yaitu sebesar 1,7%. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan tabel anggaran kas. Dan di sini sudah ada anggaran kas sementara, dan untuk tabelnya terdiri dari kolom uraian dan kolom bulan untuk 1 semester pertama yaitu 6 bulan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada soal sudah dicatat angka-angka dari setiap item, baik item untuk estimasi penerimaan maupun item untuk estimasi pengeluaran. Dan di sini sudah jelas dimasukkan untuk item-item berdasarkan pada urutan-urutan yang sudah disampaikan pada soal, dan juga telah dimasukkan untuk angka-angka dari setiap item, baik untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bahkan untuk bulan Juni sendiri. Dan saat ini kita akan langsung masuk pada perhitungan untuk anggaran kas sementara. Dan dalam perhitungan ini kita akan mencari tahu bahwa apakah di sini perusahaan akan mengalami surplus atau defisit, dan pada bulan-bulan mana sajakah yang akan mengalami surplus maupun defisit. Kita akan masuk pada bulan Januari, bahwa setelah melakukan penjumlahan untuk estimasi penerimaan, maka telah didapat untuk total penerimaan yaitu sebesar 59.590 juta rupiah. Sementara untuk estimasi pengeluaran untuk bulan Januari telah didapat yaitu sebesar 620 juta rupiah, sehingga setelah dilakukan perhitungan mendapatkan hasil yaitu 30 juta rupiah masih min, maka di sini untuk bulan Januari dinyatakan defisit. Kemudian untuk bulan Februari telah diketahui untuk jumlah penerimaan yaitu sebesar 630 juta rupiah, sementara untuk jumlah pengeluaran yaitu sebesar 700 juta rupiah, sehingga untuk total akhirnya yaitu sebesar min 70 juta rupiah, sehingga untuk bulan Februari juga sama dengan bulan Januari yaitu mengalami defisit. Sementara untuk bulan Maret totalnya yaitu sebesar
positif 30 juta rupiah, yaitu mengalami surplus. Untuk bulan April positif 140 juta rupiah, mengalami surplus. Untuk bulan Mei sebesar positif 50 juta rupiah, mengalami surplus. Dan yang terakhir untuk bulan Juni yaitu 75 juta rupiah, mengalami surplus. Sehingga dari anggaran kas sementara ini sudah kita dapat bahwa ada dua bulan yang mengalami defisit, yaitu pada bulan Januari maupun bulan Februari. Dan selanjutnya ketika kita mendapatkan defisit, maka sebelum kita akan melanjutkan pada pembuatan untuk kas final, maka sebelumnya kita harus mencari dahulu biaya tambahan agar supaya untuk anggaran pada bulan Januari dan Februari akan menjadi surplus, dan akan kita lanjutkan untuk mencari anggaran kas finalnya. Dan untuk mencari biaya tambahan, maka telah diketahui bahwa untuk saldo kas minimum yaitu sebesar 13 juta rupiah, untuk saldo kas awal tahun yaitu sebesar 18 juta rupiah, untuk pajak yaitu 60 juta rupiah, sementara untuk bunga pinjaman yaitu sebesar 1,7%. Dan untuk mencari perhitungan untuk biaya tambahan yang akan kita tambahkan agar supaya di bulan Januari akan kembali mengalami surplus, yaitu maka kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya defisit akan ditambahkan dengan saldo kas minimum, kemudian dikurangkan dengan saldo kas awal dan ditambahkan dengan bunga. Sehingga untuk bulan Januari defisit yaitu sebesar 30 juta rupiah akan ditambahkan dengan saldo kas minimum yaitu 13 juta rupiah, kemudian dikurangkan dengan saldo kas awal yaitu 18 juta rupiah dan ditambahkan dengan bunga yaitu 0,017 atau 1,7%, sehingga hasil akhirnya adalah 25.425.000 rupiah. Maka diperlukan sebesar 25.425.000 rupiah agar supaya pada bulan Januari akan menjadi surplus. Dan untuk mencari bunga pada bulan Januari, maka kita akan menjumlahkan hasil yang sudah kita dapat dengan bunga yaitu 0,017 dikali dengan 25.425.000 rupiah, dan bunganya adalah 432.225 rupiah. Dan setelah kita mendapatkan untuk biaya tambahan pada bulan Januari, maka selanjutnya kita akan masuk pada anggaran kas final. Dan di sini kita akan kembali memasukkan item-item bahkan juga angka-angka sama seperti pada anggaran kas sementara tadi, namun ada sedikit berubah untuk masing-masing item, baik item untuk estimasi penerimaan maupun untuk estimasi pengeluaran, karena di sini sudah ada ketambahan satu item yang nantinya akan merubah kas dari bulan Januari yang sebelumnya adalah defisit akan menjadi surplus. Dan sama seperti pada anggaran kas sementara untuk penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan lainnya, dan ada ketambahan satu item yaitu penerimaan kredit yang sudah kita cari hasilnya tadi yaitu 25.425.000 rupiah, sehingga untuk total penerimaannya ditambah dengan penerimaan kredit menjadi 633.425.000 rupiah. Kemudian untuk estimasi pengeluarannya sama juga seperti anggaran kas sementara tadi, yaitu ada pembelian bahan baku, gaji dan upah, biaya pemesaran, biaya administrasi dan umum, pembayaran pajak, dan selanjutnya ada ketambahan satu item yaitu bunga yang sudah kita dapat juga tadi pada pencarian untuk bulan Januari yaitu sebesar 432.225 rupiah, sehingga dapat dihitung untuk jumlah kas total penerimaan yaitu 633.425.000 rupiah akan dikurangkan dengan pengeluaran yaitu sebesar 620.432.225, sehingga mendapatkan hasil yang positif yaitu 12.992.775. Maka untuk bulan Januari sudah dinyatakan surplus. Dan perlu diketahui bahwa seperti pada data yang sudah kita dapat tadi untuk tabel pada anggaran kas sementara, bahwa ada 2 bulan yang mengalami defisit yaitu bulan Januari dan bulan Februari, maka selanjutnya kita akan mencari untuk biaya tambahan pada bulan Februari agar supaya juga akan mengalami surplus seperti yang terjadi pada bulan Januari. Dan sebelum kita akan melanjutkan untuk pencarian untuk bulan Februari, perlu diketahui bahwa untuk mencari atau memandang anggaran kas final, maka kita akan melihat ini secara vertikal atau melakukan perhitungan penyusunan secara vertikal yaitu dari atas ke bawah, karena nantinya untuk saldo kas akhir pada bulan Januari
akan menjadi saldo kas awal pada bulan Februari. Maka terlebih dahulu ketika kita akan melakukan pencarian atau penyusunan untuk anggaran kas final, maka kita akan melakukannya dulu terlebih dahulu pada bulan Januari, karena nantinya untuk saldo kas awal akhir pada bulan Januari akan menjadi saldo kas awal pada bulan selanjutnya, atau dalam hal ini bulan Februari. Dan selanjutnya kita akan mencari biaya tambahan untuk mengubah angka dari bulan Februari yang awalnya adalah defisit menjadi surplus. Maka kita akan juga menggunakan rumus yang sama, yaitu defisit ditambah dengan saldo kas minimum, kemudian dikurang dengan saldo kas awal, kemudian ditambah dengan bunga yaitu 0,017%. Maka hasilnya adalah defisit yaitu sebesar 70 juta, ditambah dengan saldo kas minimum yaitu 13 juta. Kemudian untuk saldo kas awal sudah tidak lagi 18 juta rupiah, karena seperti yang sudah kita dapat tadi pada anggaran kas final, yaitu yang merupakan saldo kas akhir pada bulan Januari yaitu sebesar 12.992.775, kemudian ditambahkan dengan bunga yaitu 0,017, maka hasilnya adalah 71.197.347. Dan untuk mencari bunga, maka kita akan menjumlahkan untuk pencarian hasil pada bulan Januari yaitu 25.425.000 rupiah ditambah dengan 71.197.347 yang merupakan hasil pada bulan Februari, dan hasilnya adalah 96.622.347. maka bunganya adalah 0,017 akan dikali dengan 96.622.347, maka hasilnya adalah 1.642.200. Sekali lagi 1.642.579. Sehingga kita telah mendapatkan untuk biaya tambahan agar supaya kas pada bulan Februari menjadi surplus, yaitu sebesar 71.197.347 dengan bunga sebesar 1.642.579 rupiah. Maka nilai-nilai atau angka-angka yang sudah kita cari dalam pencarian ini akan kita masukkan kembali pada anggaran kas final seperti pada bulan Januari, yaitu sama seperti pada bulan Januari. Item-itemnya ada penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan kredit yang ditambahkan dari hasil pencarian tadi, yaitu untuk penerimaan kredit pada bulan Februari yaitu sebesar 71.197.347, sehingga mendapatkan jumlah kas total yaitu sebesar 714.190.122 rupiah. Kemudian untuk estimasi pengeluaran juga ketambahan satu item yaitu bunga, dan bunga yang sudah kita dapat untuk bulan Februari yaitu sebesar 1.642.579, sehingga untuk total pengeluarannya adalah sebesar 701.642.579. Sehingga ketika kita akan melakukan penjumlahan, maka jumlah kas total yaitu sebesar 714.190.122 dikurangkan dengan pengeluaran yaitu sebesar 701.642.579, maka hasilnya sudah positif yaitu 12.547.543 rupiah. Sehingga sampai sejauh ini pada bulan Februari juga sudah mengalami surplus seperti bulan Januari. Dan untuk perhitungan mencari biaya tambahan hanya sampai pada bulan Februari, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni sudah mengalami surplus pada anggaran kas sementara. Sehingga pada anggaran kas final ini kita sudah mendapatkan angka atau nilai yang surplus masing-masing untuk bulan Januari sebesar 12.992.775, untuk bulan Februari 12.547.543, untuk bulan Maret 40.904.964, untuk bulan April 129.262.385, untuk bulan Mei 132.640.038 rupiah, dan untuk bulan yang terakhir atau bulan Juni yaitu 207.640.038 rupiah. Itulah penjelasan tentang anggaran kas sementara dan anggaran kas final. Terima kasih. Itulah pengetahuan dan informasi tentang anggaran kas, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.